Jadi ketika ada pelabelan, saya cenderung untuk tidak menjawab dengan kata-kata, tapi cenderung untuk menjawab dengan kenyataan. Ini adalah air minum kita nih Mas Meta di sini, air minum kita. Dan kalau air minum ini kemudian ada yang pegang mikrofon di depan sana, bilang hati-hati ini air keras, maka saya akan bilang ini air minum, air bersih. Tapi lalu kata dia dengan kata saya terhadap air ini. Jadi cara paling efektif untuk membuktikan bahwa ini adalah bukan air keras adalah dengan mengambilnya dan meminumnya. Anies bukan pelaku, tapi Anies menikmati. Apa indikasinya Habib sampai ngomong seperti itu? Ya, Anies tidak pernah berstatement yang sangat keras tentang politisasi identitas. Oke. Tidak pernah menentang. Tapi secara terselubung Anies menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, kontestasi Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 memang sudah lama berlalu. Namun luka politik akibat meruyaknya praktek politisasi SARA yang berlangsung menjelang kontestasi Pilkada DKI tahun 2017 masih terasa hingga sekarang. Diskursus publik tentang munculnya kelompok toleran dan moderat versus kelompok intoleran dan radikal terus menyeruak ke ruang publik. Dan bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Anies Baswedan yang berhasil menikmati praktek politisasi SARA hingga akhirnya ia sukses melinggang duduk sebagai orang nomor 1 di wilayah ibu kota. Meski demikian, toh Anies tidak mudah untuk menghindar dari label bapak politik identitas. Sangat beralasan pula kalau hingga saat ini Anies masih terus dikejar tentang label yang amat melukai nilai-nilai demokrasi dan pluralisme semacam itu. Hal itu terungkap dalam sebuah podcast bertajuk Gelaran Ide 2023 Kata Data yang berlangsung pada tanggal 20 Juli 2023. Nah, lantas bagaimanakah reaksi Anies ketika dikejar dengan pertanyaan yang sangat menohok tersebut? Pertama adalah 2024 tentu adalah selain pertarungan ide, juga pertarungan banyak hal. Mungkin Pak Anies sendiri bisa menjelaskan ada satu label yang selalu diterakan ke Pak Anies, meskipun saya kenal lama sekali dengan Pak Anies. Itu adalah kok Pak Anies ini tidak selaras dengan asas pluralisme, misalkan begitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih sebetulnya yang ada di pemikiran Pak Anies tentang label itu? Ya. Jadi ketika ada pelabelan, saya cenderung untuk tidak menjawab dengan kata-kata, tapi cenderung untuk menjawab dengan kenyataan. Ini adalah air minum kita nih Mas Meta di sini, air minum kita. Dan kalau air minum ini kemudian ada yang pegang mikrofon di depan sana, bilang hati-hati ini air keras, maka saya akan bilang ini air minum, air bersih. Tapi lalu kata dia dengan kata saya terhadap air ini. Jadi cara paling efektif untuk membuktikan bahwa ini adalah bukan air keras adalah dengan mengambilnya dan meminumnya. Ini bukan air keras, itu kira-kira. Jadi ketika tuduhan itu begitu besar disampaikan di 2006-2017, saya cuma berdoa semoga Tuhan memberikan umur panjang sehingga ketika saya bertugas di Jakarta, saya bisa menunjukkan apakah Jakarta menjadi sebuah kota yang anti pluralisme. Apakah Jakarta menjadi kota yang tidak menghormati kebajemukan? Apakah Jakarta diskriminatif terhadap yang minoritas? Apakah Jakarta tidak memberikan pada orang minoritas? Yang terjadi, Jakarta justru memberikan ruang kepada seluruh unsur yang ada di kota ini. Jadi, ini yang terjadi. Sehingga kalau itu bisa dilihat bagaimana seluruh unsur masyarakat yang membutuhkan perhatian negara dan secara jumlah sangat sedikit justru negara hadir. Saya beri contoh, masyarakat Hindu Tamil berpuluh-puluh tahun menginginkan rumah ibadah, tidak pernah bisa dapat.
Alhamdulillah sekarang mereka pertama kalinya punya rumah ibadah di Indonesia, di Jakarta. Ini pertama kali dan terbesar. Lalu saya beri contoh, masyarakat Nasrani merayakan menuju Natal. Sekarang ada Christmas Carol di jalan-jalan utama. Sebagaimana kalau malam Lebaran yang Muslim mengadakan takbiran di jalan-jalan. Dan apa yang terjadi? Ruang untuk berekspresi bagi seluruh kelompok masyarakat itu diberikan. Jadi saya ingin menjawab semua sangkaan-sangkaan itu tidak dengan kata-kata, bukan dengan pernyataan, tapi dengan kenyataan. Dan itu yang ditunjukkan di Jakarta. Ya, begitulah jawaban khas Anies Baswedan. Selalu berputar-putar, cenderung ngambang, bahkan bisa menimbulkan multitafsir. Padahal yang ditanyakan sebenarnya soal yang sederhana, konkret, dan faktual terkait dengan proses kontestasi Pilkada 2017 di DKI Jakarta yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan soal rekam jejak. Dan tentu saja publik menolak lupa terhadap meruyaknya praktek politisasi SARA menjelang kontestasi Pilkada 2017 berlangsung, di mana narasi yang sangat merusak nilai-nilai demokrasi seperti haram memilih pemimpin kafir, menolak sholat jenazah warga DKI Jakarta yang berbeda pilihan politik atau yang kerap disebut sebagai politik ayat dan mayat, penggunaan ayat-ayat suci untuk kampanye dan berbagai idiom lain yang rentan memecah belah masyarakat. Nah, di tengah situasi yang sangat mencekam dan memanas macam itu, Anies justru terkesan diam dan melakukan pembiaran, bahkan terkesan sangat menikmatinya, sebagaimana yang disampaikan inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan atau GNK Habib Sakur bin Ali Mahdi Al-Hamid. Figur Anies Baswedan adalah penikmat praktek politik identitas dalam kontestasi pemilu. Sebenarnya yang kita takutkan itu 2024 itu nanti itu sama dengan 2019 2014 kemarin, polarisasi makin besar gitu kan. Nah, sejauh ini menurut Habib ya, pengamatan Habib sendiri, politisasi identitas sendiri itu sudah berjalan atau belum? Atau sebenarnya ini masih anget-anget apalah gitu. Mungkin Habib. Sudah berjalan itu, sudah berjalan. Bahkan para pelakunya itu ya kelompok khilafah, kelompok eks-simpatisan HTI, eks-simpatisan FPI, eks-simpatisan organ-organ yang menunggangi Islam yang secara radikal. Cuma sayangnya pemerintah ini tidak menetapkan bahwa ajarannya sesat. Ya, dan Anies itu penikmat politisasi identitas. Penikmat. Kenapa? Habib berani banget. Anies bukan pelaku, tapi Anies menikmati. Apa indikasinya Habib? Habib sampai ngomong seperti itu. Ya, Anies tidak pernah berstatement yang sangat keras tentang politisasi identitas. Oke. Tidak pernah menentang. Tapi secara terselubung Anies menerima. Dan indikasi ini terjadi juga di daerah-daerah. Di partai-partai daerah. Wilayah. Artinya mereka merangkul semua golongan. Baik itu pelaku politik identitas, mereka menikmati. Lah ini kan contoh, Anies itu menikmati politisasi identitas. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, terkait dengan reaksi Anies yang terkesan ngambang dan ragu-ragu terkait dengan makin maraknya praktek politisasi identitas menjelang Pilpres 2024 yang ditandai dengan banyaknya penceramah yang makin terang-terangan menunjukkan dukungannya kepada figur bakal capres tertentu dengan memanfaatkan ayat-ayat suci dan takbir di tempat-tempat ibadah. Jangan-jangan luka Pilkada DKI tahun 2017 bakal terulang kembali dalam kontestasi Pilpres 2024. Apalagi Anies sendiri pernah menyatakan bahwa dirinya ingin mengulang kesuksesannya saat berhasil menjadi pemenang kontestasi Pilkada DKI tahun 2017. Bukan mustahil Anies juga akan menggunakan cara yang sama untuk meraih kemenangan dalam kontestasi Pilpres 2024.
Kalau toh memang demikian, tampaknya hal itu akan sangat sulit untuk dilakukan Anies sebagai taktik politik untuk meraih kemenangan. Indonesia bukanlah DKI Jakarta, baik dari sisi kemajemukan maupun latar belakang sosial dan kulturalnya. Di negeri ini, mayoritas rakyat sangat mendambakan suasana hidup rukun dan damai di tengah-tengah perbedaan yang diekspresikan melalui sikapnya yang moderat dan toleran. Resistensi dan perlawanan rakyat negeri ini terhadap praktek politisasi SARA tentu jauh lebih kuat dan masif jika dibandingkan dengan mereka yang kerap berkuar-kuar dengan memanfaatkan takbir sebagai senjata agitasi dan propaganda politik. Dan tentu saja kita semua berharap Pilpres 2024 dapat berlangsung dalam suasana rukun dan damai, bersih dari praktek politisasi SARA yang terbukti telah menghancurkan nilai-nilai demokrasi dan memecah belah kerukunan dan kedamaian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.